Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 123 kemarin. Hak-hak seorang muslim ya datil mardo, mengunjungi orang yang sakit, wa tibail janais, mengikuti jenazah, wa raddis salam, menjawab salam, wa tashmitil atis, mendoakan kebaikan orang yang bersin, wa ibraril qasam. Ya, yang kemarin ibraril qasam itu maksudnya menepati sumpah. Wa nasril matlum, nolong seorang yang didolimi, wa ijabatid da'i, dan memenuhi seseorang yang mengundang selama undangan tersebut tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, maka didatangi. Kemudian ar-rabi wasituna min syu'abil iman, yang ke-64 dari cabang-cabang keimanan. As-salatu ala man mata min ahlil qiblah, salat terhadap seseorang yang meninggal dunia dari ahlul qiblah, dari kalangan kaum muslimin. Catatan kaki nomor 4. Al-muradu bi ahlil qiblah, yang diinginkan dari ahlil qiblat yakni al-muslimuna, orang-orang Islam. Wassalatu ala man mata sabitatun subutan daruriyan, dan salat terhadap seseorang yang meninggal dunia telah tetap dengan tetap yang diketahui secara daruri. Min fi'lihi alaihi salatu wassalam, dari perbuatan beliau alaihi salatu wassalam, wa fi'li ashabi, dan perbuatan sahabat-sahabat beliau, wa hukmuha, dan hukum salat jenazah, fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Jika ada sebagian kaum muslimin yang telah melakukannya, maka telah gugur kewajibannya. Fardu kifayah li'anna sahabata radhiyallahu anhum, karena sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum kanu yusalluna 'alal mayyit fi hayatihi alaihi salatu wassalam. Mereka para sahabat dulu pernah sholat terhadap seorang mayit ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup, wala yu'dzinunahu, dan para sahabat tidak memberitahu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang mensolati para sahabat Nabi tidak diberitahu. Itu yang menunjukkan fardu kifayah. Kemudian yang menunjukkan fardu kifayah yang kedua, wamtana'a alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam imtana'a, tidak mau melakukan minas sholati, untuk melakukan sholat ala man alaihi dainun, terhadap seseorang yang meninggal dunia dia masih memiliki tanggungan hutang. Wa amara ashabahu bi ayyusallu alaihi, dan beliau alaihi salatu wasallam amara, memerintahkan ashabahu, sahabat-sahabatnya, bi ayyusallu alaihi, supaya para sahabat itu melakukan sholat terhadap si fulan yang meninggal tetapi memiliki tanggungan hutang.
Itu perkara yang kedua yang menunjukkan bahwasanya itu fardu kifayah. Jadi hati-hati masalah hutang. Hati-hati masalah hutang karena sebesar apapun nilainya tetap akan dibawa mati tanggungannya sampai meninggal dunia, dan dia akan tergantung ruhnya karena dengan sebab hutang. Hati-hati terhadap hutang. Apa meneh utangnya? Apa? Ono anak-ane pinjaman online modal KTP langsung dikirimi lewat rekening. Kemudian kata penulis, li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini, dengan sandaran hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sahihaini, hakul muslim alal muslim khamsun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Yang kedua wa iyadatul mardha, menjenguk seseorang muslim yang sakit. Apa keutamaannya kemarin? Yang kemarin disebutkan apa? Loh, kitab ini? Loh, ketinggalan. Fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Wa tashmitul atish. Tashmit bisyin wasin lugotani. Catatan kaki nomor 1, at-tashmit bisyin wasin. Kadang pakai shin, sya, kadang pakai sa biasa. Ada 2 lugah. Wasyinu afsah, pakai sya lebih fasih. Maknahu ab'adallahu anka asyamata. Semoga Allah menjauhkan engkau dari bencana. Semoga Allah menjauhkan bencana dari engkau. Kemudian hak muslim yang selanjutnya wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Selanjutnya wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Wa hadisi Sauban, kata penulis, wa hadisi Sauban fi sahih Muslim, man shalla ala janazatin falau qiratun. Siapa saja yang sholat terhadap seorang jenazah, maka pahalanya bagi dia qiratun, 1 qirat. Wa man syahida dafnaha, dan siapa saja yang menyaksikan dafnaha, apa dafan? Penguburannya, falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat. Al qiratu mislu Uhudin, 1 qirat itu besarnya sebesar gunung Uhud. Jadi sholat dapat 1 qirat. Kalau di sini lafadznya wa man syahida dafnaha falau qiratani. Ini gabungan maksudnya. Saat sholat atas jenazah 1 qirat, menyaksikan penguburannya 1 qirat. Jadi ketika sholat dan menyaksikan penguburannya digabungkan menjadi 2 qirat. Insyaallah seperti itu. Dan besarnya qirat itu mislu Uhudin. 1 qirat itu pahalanya, pahala 1 qirat itu mislu Uhud, semisal Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 km. Al-qiratu mislu Uhud, 1 qirat itu semisal Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Berarti kalau 7 meter dari Kajar sampai mana lagi? Lepo. Nah, besok lewat didelok speedometer. Itu yang ke-64. Yang ke-65 min syu'abil iman tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin, mendoakan kebaikan. Li hadis Abi Burdah fi sahihi Muslim an Abi Musa al-Asy'ari. Hadisnya Abu Burdah dalam Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha. Jika salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia memuji Allah, fashammituhu, maka doakanlah kebaikan baginya. Jadi seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar mendoakan yarhamukallah. Wa idza lam yahmadillah,
kalau seseorang bersin tidak memuji Allah, fala tusammituhu, maka janganlah engkau mendoakan untuknya. Jadi kisahnya itu dalam Sahih Muslim disebutkan. Sudah selesai ya berarti ya. 65. Ini saya bacakan yang kisah lengkapnya. Jadi Abu Burda bercerita, dakhaltu ala Abi Musa. Suatu ketika aku datang masuk kepada Abu Musa, di rumahnya Abu Musa, wa fi baiti binti Al-Fadl ibni Abbas. Ketika itu Abu Musa di rumah istrinya, yaitu anak perempuan Al-Fadl ibni Abbas. Fa'atastu falam yusammitni. Kemudian aku bersin. Siapa yang bersin? Abu Burda. Maka aku bersin. Abu Musa tidak mendoakan aku. Wa atosat fasammataha. Nah, istrinya Abu Musa sama-sama bersin, terus Abu Musa mengucapkan yarhamukillah. Terus Abu Burda, farajatu ila ummi fa akhbartuha. Kemudian aku kembali ke rumah, datang kepada ibuku, kemudian aku memberitahu ibuku. Jenenge apa nek wong Jawa iki? Wadulan. Falamma ja'aha qalat. Kemudian ketika ibuku mendatangi rumahnya Abu Musa, qalat, atosa indaka ibni falam tu sammithu. Hei Abu Musa, anak lanangku iki bersin, tapi engkau tidak mendoakan kebaikan untuknya. Wa atosat fasammattaha. Nah, istrimu bersin, kemudian engkau mendoakan kebaikan untuknya. Faqala. Kemudian Abu Musa menjawab, inna ibnaka atosa. Sesungguhnya inna ibnaki. Sesungguhnya anak laki-lakimu bersin, falam yahmidillah. Anak laki-lakimu bersin, tetapi dia tidak memuji Allah. Falam usammithu, maka aku pun tidak mendoakan kebaikan untuknya. Wa atosat, dan istriku bersin, fahamidatillah, istriku memuji Allah, fasammattuha, maka aku pun mendoakan kebaikan untuknya. Sami itu Rasulullah alaihi salatu wasallam, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu, idza atasahadukum, jika salah seorang di antara kalian bersin, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, fasammituhu, maka doakanlah kebaikan untuknya. Wa in lam yahmadillah, dan jika tidak memuji Allah, dia tidak memuji Allah, fala tusammituhu, janganlah engkau mendoakan kebaikan untuknya. Dapat ilmu gara-gara wadul karo umine. Ya. Kemudian masalah menjawab tasmitul atis, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ijtama'atil ummatu ala anna masyru'un. Umat telah bersepakat, syarah Sahih Muslim ya, bahwasanya perkara tersebut disyariatkan. Tsumma ikhtalafu fi ijabihi, kemudian mereka berselisih tentang hukum wajibnya. Fa aujabahu al-Dhahir wa Ibnu Maryam minal Malikiyah ala kulli man sami'ahu. Maka Al-Dhahir, siapa Al-Dhahir? Daud Al-Dhahiri mengambil nas-nas secara zahir, atau Ibnu Hazm. Al-Dhahir dan Ibnu Maryam dari kalangan Malikiyah mengatakan wajib pada setiap orang yang mendengarnya. Jadi ada orang bersin, alhamdulillah, maka semua yang mendengar wajib menjawab ya rahmukallah. Lidhairi qawli alaihi salatu wassalam, karena dhahir dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyusammituhu. Hak wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakan kebaikan baginya. Qala al-Qadhi mengatakan wal masyhuru min madhhabi Malik annahu fardu kifayah. Kalau Qadhi menyatakan
yang masyhur dari mazhabnya Malik mendoakan kebaikan bagi orang yang bersin itu fardu kifayah. Wa madzhabu Syafi'i wa ashabuhu wa akharin annahu sunnatun wa adabun. Sedangkan mazhab Syafi'i dan teman-temannya dan yang lain itu sunnah dan sebagai bentuk adab saja. Wa laisa biwajibin, bukan suatu kewajiban. Wa yahmilun al-hadis ala nadbi wal adab, membawa hadis-hadis yang datang itu menunjukkan perkara sunnah saja dan adab. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu wa in lam yahmadillah fala tushammituhu. Hadza tasrihun bil amri bitashmit idza hamida al-atis. Dan ini adalah suatu perkara yang jelas, perintah yang jelas untuk mendoakan kebaikan jika seorang yang bersin tersebut memuji Allah. Wa tasrihun bin nahyi an tasmitihi idza lam yahmadhu. Dan juga jelas larangan untuk mendoakan kebaikan jika orang yang bersin tersebut tidak memuji Allah. Fayukrahu tasmituhu idza lam yahmad. Maka dibenci mendoakan kebaikan jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Falau hamida, seandainya seorang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah walam yasma'hu al-insan, dan manusia tidak mendengarnya, lam yusammithu, tidak perlu mendoakan kebaikan baginya. Qala al-qadhi, qala ba'du syuyukhina, qadhi mengatakan, berkata sebagian syekh-syekh kami, wa inna ma umiru al-atis bilhamdi, jadi seorang yang bersin itu diperintah untuk mengucapkan alhamdulillah lima khasolalahu minal manfaah, karena seorang yang bersin itu telah mendapatkan manfaat bi khuruji ma ikhtanaqa fi dimaghihi minal abkhirah. Jadi seorang yang bersin itu mendapatkan manfaat berupa keluarnya suatu uap yang ada di otaknya yang hampir mencekiknya. Bahasanya. Dengan sebab bersin, uap yang ada di otak itu keluar, maka disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu penjelasan secara ringkas dari tasmitul atis. Wallahu ta'ala alam, sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.